Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Menara Doa. Terima kasih untuk kesetiaan daripada saudara yang setiap hari hadir di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Dan bersama juga dengan kita bergabung UPT saudara, Menara Doa United Prayer Tower di Amerika saudaraku. Yang juga bergabung dengan beberapa gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya percaya makin banyak yang berdoa, memuji, menyembah, maka tahta kehadiran Tuhan itu makin besar di tengah kita. Mari saudara, inilah masa atau waktu yang sangat penting buat kita untuk ambil bagian di dalam bersyafaat. Ya, berdoa dengan tidak putus-putus, bersyafaat untuk orang-orang kudus, segala orang kudus yaitu orang-orang tebusan. Dan juga kita mau berdoa saudara untuk bangsa kita Indonesia. Ya saudaraku, kita percaya bahwa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di pikiran Tuhan. Kita juga berdoa supaya semua niat jahat, roh jahat, orang-orang jahat yang ingin memporak-porandakan Indonesia, Tuhan sendiri yang akan berperang. Tuhan sendiri yang akan melindungi bangsa ini. Kayak kita percaya bahwa NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berdoa untuk stabilitas. Kita berdoa untuk keamanan, ketertiban atas Indonesia. Mari saudara, bukan cuma kita berdoa. Pada saat kita bernyanyi, memuji, menyembah, kita sedang menghadirkan Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas Indonesia. Kita percaya lawatan Tuhan yang besar sedang terjadi atas Indonesia, atas Amerika, atas Kanada, atas bangsa-bangsa lain. Mari saudara buka suaranya. Mari saudara boleh berdoa. Datang pada Yesus. Oh ya la bakashini bila bala bala. Oh ya la bakashia la bala. Oh ya la bakashia la bala. Oh ya la bakashia la bala. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk bangsa kami Indonesia. Untuk kota-kota yang ada di Indonesia. Untuk setiap rumah-rumah ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Atas setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dari awal katakan mataku, haleluya. Mataku tertuju
serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari datang sebagai pembicara. Mari saudara berdoa. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ya Tuhan kehendak-Mu, tuntunan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yes, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari dari awal katakan, Tuhan Kau mau menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Curahkanlah ya Tuhan kuasa-Mu Yesus. Mukjizat terjadi di tempat ini. Mari buka suaranya saudara, nyanyikan lagu ini. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi. Sekali lagi buka suaranya, harapkan minta kuasanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Kuasa kasih mengalahkan kebencian dalam nama Yesus. Kuasa kasih mengalahkan segala kebencian dalam nama Yesus. Kuasa kasih melenyapkan segala ketakutan dan teror dalam nama Yesus. Kuasa kasih, kuasa darah menyatukan Indonesia. Menyatukan Indonesia dalam nama Yesus. Segala roh pecah belah, segala roh yang bawa pecah belah, roh kebencian, kemarahan, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala roh kebencian kami tolak dalam nama Yesus. Basuh Indonesia dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Basuh Indonesia dengan kuasa darah-Mu Yesus. Ampuni bangsa kami ya Tuhan Yesus. Berilah damai sejahtera buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Beri damai sejahtera buat bangsa kami Indonesia ya Bapa. Bangsa yang bersuka cita karena ada penuaian jiwa. Bangsa yang bersuka cita karena ada keselamatan dari Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu, kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan dari kuasa-kuasa yang dalam dunia ini. Bapa, dalam nama Yesus, Kau janji pencurahan Roh Kudus-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu atas Indonesia dalam nama Yesus. Oh ya lama. Pentakosta ketiga terjadi. Penuaian jiwa, keselamatan dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta biarlah ya Tuhan Kau berikan roh doa buat Indonesia. Rumah-rumah dan doa pujian penyembahan kami minta dalam nama Yesus. Roh pertobatan ya Tuhan, roh pertobatan ya Bapa, dalam nama Yesus. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan rumah-rumah tangga ya Tuhan. Keluarga-keluarga ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami minta Tuhan lawatan kasih-Mu Tuhan untuk Jakarta, Jawa Barat ya Tuhan, Jawa Tengah, Yogyakarta ya Bapa, Jawa Timur Bapa, lawat Pulau Jawa Tuhan, Banten Tuhan, Sumatera Selatan, Palembang, lawat urapan kasih, kasih yang melanda. Oh Indonesia dengar, ada Yesus yang mengasihi Indonesia.
Engkau dikasihi Indonesia. Hai bangsa Indonesia, engkau dikasihi oleh Yesus. Yesus mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menebus bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la bala 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 bala. Bangsa-bangsa pun mengasihimu Indonesia. Bangsa-bangsa lain mengasihimu Indonesia. Oh ya la bala 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 bala. Tidak ada yang membenci hidupmu, tidak yang membenci dirimu. Allah mengasihimu Indonesia. Oh shalom Indonesia, shalom. Dalam nama Yesus, tidak ada lagi kabar kekerasan, tidak ada lagi pertumpahan darah. Dalam nama Yesus, kami berdoa minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu. Tidak ada bencana alam dalam nama Yesus. Tidak meletus daripada gunung Merapi. Jogja aman, Jogja aman dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun Tuhan untuk presiden kami. Berkat-Mu turun Tuhan untuk presiden kami. Semua ya Tuhan, para pembantu presiden, para gubernur, wali kota, bupati ya Tuhan, para Kapolri ya Tuhan, Kapolda, semua ya Tuhan, aparat kepolisian, TNI ya Tuhan, kami minta intelijen. Indonesia aman, tenang, tertib dalam nama Yesus. Kami tolak segala roh pembangkangan, pemberontakan dalam nama Yesus. Indonesia aman. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami. Berkat-Mu turun untuk para pemimpin kami. Berkat-Mu turun sehat, kuat, umur panjang ya Tuhan. Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terselamatkan ya Tuhan. Aku berdoa untuk para pemimpin gereja ya Tuhan, secara khusus para hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang melayani-Mu ya Bapa, yang melayani, yang mengasihi-Mu ya Bapa. Lihat hamba-hamba-Mu ya Tuhan, mereka yang melayani di kota-kota maupun sampai ke desa-desa. Tuhan, Kau pelihara mereka, tuntun mereka ya Bapa, tuntun mereka, cukupi segala kebutuhan mereka, pakai mereka lebih dahsyat lagi dengan kuasa-Mu yang ajaib itu ya Bapa. Ya berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang di Amerika, Kanada. Berkat-Mu turun Yesus, lawat semua ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan yang ada di Amerika, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi ya Tuhan, lindungi bangsa kami, lindungi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai setiap kami Tuhan. Sertai semua anak-anak-Mu dengan firman-Mu, dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu. Kami butuh ya Tuhan, karuniakan Roh Kudus itu bekerja. Tuhan, biarlah kami semua memiliki ya Tuhan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang hadir. Tuhan, saudara terus doa. Doa minta tuntunan Tuhan buat hidup saudara. Minta petunjuk Tuhan, apa yang harus diputuskan, apa yang harus dilakukan. Doa saudara minta tuntunan Tuhan. Biarlah izinkan, merendahkan diri kita semuanya. Apa yang harus kita putuskan untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan bisnis kita, saudara, untuk setiap apapun yang saudara mau putuskan. Mari datang pada Yesus, minta tuntunannya, minta petunjuknya dari Tuhan. Oh ya, kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, Dia akan membawa kita ke dalam kemuliaannya. Yes. Oh ya, mari datang pada Yesus. Doa saudaraku, kita ada di menara doa. Saudara jangan nonton YouTube channel ini, jangan nonton, tapi saudara terlibat aktif. Doa, doa, doa. Minta tuntunan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta hikmatnya, minta kuasanya.
Seperti Musa. Musa berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai aku, kalau Tuhan tidak memberi petunjuk bagiku, aku tidak mau bergerak jalan ya Tuhan. Sertai dengan firman-Mu, sertai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh ya lama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku. Terus saudara sembah Dia. Doa ini pengakuan kami, ini doa kami Yesus. Oh Tuhan, tuntun kami. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Mari angkat tanganmu sembari. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Mari saudara doa yuk sama-sama saya. Serahkan, katakan Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, aku serahkan hidupku kepadamu. Tuntun aku Tuhan. Bimbing aku ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu hari ini. Tuhan, beri aku kesanggupan untuk melaksanakan ya Tuhan tuntunan-Mu ini. Karena kami percaya tuntunan-Mu ini akan membawa kami ke dalam kemuliaan yang Kau janjikan buat setiap kami. Bapakku berdoa, semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan Yesus, bahkan ya Tuhan, yang sudah mengalami dead end ya Tuhan, jalan buntu, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bangkit dari kematian. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu bisa bekerja dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak ada jalan, Tuhan sendiri akan membuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira,
Sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom, puji Tuhan. Pada saat ini saya ingin bagikan satu judul khotbah saya tentang tuntunan Tuhan. Divine guidance, tuntunan Tuhan, saudaraku yang kasih Kristus. Ya, saya percaya bahwa kalau kita mau dituntun oleh Tuhan hidupnya, ngikutin apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya percaya hidup kita tuh walaupun sesusah-susahnya saudara, itu pasti kita bisa lewatin. Kita dapatkan kekuatan. Saudaraku yang Yesus, di dalam Mazmur pasal 25 ayat 8 di sini dikatakan Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi di sini dikatakan Tuhan itu baik dan benar. Sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudara, apakah saudara mau ditunjukkan jalan yang seharusnya saudara tempuh? Saudara, kalau saudara berkata ya, maka saudara akan mulai mau mendekat sama Tuhan. Kenapa perlu mendekat sama Tuhan? Supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang kasih Kristus, di seluruh Alkitab, kalau saudara baca Alkitab ini saudaraku, Tuhan tuh berbicara secara khusus, secara pribadi. Itu kepada orang-orang, bukan orang-orang hebat. Bukan orang-orang yang ternama. Awalnya mereka adalah orang-orang biasa. Sama seperti kita, orang biasa. Bukan siapa-siapa. Saudaraku, ya kan, dia berbicara. Dan sampai hari ini sebenarnya, Tuhan pun masih berbicara kepada setiap orang yang mau mendekat kepada dia. Saudaraku yang Kristus, saya catat saudara di sini bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham. Saudaraku, ketika dia masih ada di Ur-Kasdim kotanya saudaraku, Tuhan bicara kepada Abraham, kapan seharusnya dia pergi meninggalkan kotanya, meninggalkan daripada keluarganya, kaumnya, ke satu tempat yang dimana Tuhan tidak kasih tahu, pergi saja. Saudaraku, Tuhan bicara, Tuhan mau tuntun hidup Abraham. Karena Abraham dengar, Abraham mau taat saudaraku. Apa yang terjadi? Alkitab catat Abraham menjadi orang besar, menjadi bapak orang beriman. Saudaraku Yesus, Tuhan berbicara kepada Yakub, cucu daripada Abraham. Saudara, kapan seharusnya dia balik pulang ke rumah orang tuanya daripada Ishak, saudaraku. Tuhan bicara kepada Yakub, saudara. Tuhan juga bicara kepada ayah Yakub, yaitu Ishak. Ketika Ishak mau pergi, saudara, ke Mesir, Tuhan berbicara, jangan kamu pergi ke Mesir, tetap tinggal di Gerar. Saudara, ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menuntun, saya percaya disitulah adanya apa? Pemeliharaan Tuhan. Disitulah adanya apa saudara? Perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan buat setiap anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Tuhan juga bicara kepada Elia di masa kekeringan, krisis ekonomi, masa kelaparan yang hebat. Tuhan tunjukkan, ya kan, di mana, ya kan, Elia bisa dapatkan makanan, saudara, di tengah kelaparan besar. Awalnya Tuhan suruh pergi kemana? Ke Sungai Kerit. Saudaraku, ketika Elia mendengarkan dan mengikuti tuntunan Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan pelihara Elia. Tuhan lindungi Elia dan Tuhan berkati Elia. Lalu ketika selanjutnya Tuhan juga berbicara pada Elia, kamu harus pergi ke Sarfat dekat Sidon. Di situ ada seorang janda yang akan beri kamu makan. Elia mendengar, Elia mentaati, dan Elia dipelihara oleh Tuhan. Kita lihat di sini tuntunan Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Seberapa besar sukses saudara hari ini, seberapa kuatnya saudara, seberapa hebatnya dan terkenalnya saudara, saya mau ingatkan saudaraku, tetap saudara butuh tuntunan Tuhan. Ada seorang yang sukses, masih muda sukses saudara, otaknya cerdas, sudah dapat kepercayaan yang hebat. Orang ini bernama Saulus, saudaraku. Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan berbicara pada Saulus. Saudara, Tuhan menghentikan langkah Saulus yang hendak pergi ke Damaskus. Dia udah pegang surat kuasa dari para imam-imam, saudara. Untuk apa?
untuk memeriksa, menganiaya daripada jemaat Tuhan. Saudara, Tuhan hentikan dia di sana. Saudara, Tuhan berbicara pada Saulus di sana bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidup dia. Saudara, akhirnya Saulus diubah Tuhan. Dia bertobat, diubah Tuhan menjadi apa? Seorang rasul Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan nama Paulus punya peran besar, saudara, di dalam pertumbuhan daripada gereja. Nah, di dalam Mazmur, saudaraku, Mazmur pasal 25, saya ingin ajak saudara untuk lebih lengkap sampai ayat 10. Kita baca tadi cuma baca ayat 8. Saudara, saya mau bagikan tentang tuntunan Tuhan. Saya ingin, saudara, iya ya penting banget nih tuntunan Tuhan. Aku mau hidup dituntun oleh Tuhan. Saudara mau gak hidup dalam tuntunan Tuhan? Hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Siapa yang mau? Coba walaupun ini saudara boleh angkat tangan. Ya, saya bisa melihat tangannya saudara. Saudara bisa katakan amin dan tulis di live chat saudara. Kita akan baca sama-sama saudaraku. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar, sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Perhatikan ayat 9, baca yang keras. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang, ayat 9, orang rendah hati itu ditulis sampai 2 kali. Jadi rupanya saudara, Tuhan hanya bisa membimbing. Tuhan memberikan tuntunannya, menyatakan kehendaknya, berbicara hanya kepada siapa? Orang-orang yang rendah hati. Bukan orang sombong, bukan orang keras, saudaraku, ya kan? Tetapi orang-orang yang rendah hati. Kalau saudara mau hidup dalam tuntunan Tuhan, yuk kita sama-sama, saudara, jadi orang yang rendah hati. Ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Segala jalan Tuhan. Ya, maksudnya dia tuntun, waktu dia tuntun, saudara, kamu harus jalan seperti ini, kamu harus lakukan hal ini yang harus kamu kerjakan. Ketika kita lakukan, itulah jalan Tuhan. Nah, di sini dikatakan segala jalan Tuhan adalah apa? Kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Kasih setia dan kebenaran. Di mana ada kasih setia dan kebenaran, saudara tahu ya, di situ akan ada apa? Damai sejahtera. Kita sudah belajar hari-hari sebelumnya, kalau hidup saudara dan saya dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, maka damai sejahtera inilah, saudaraku, yang merupakan tanda bahwa kuasa Allah, kuasa untuk menghancurkan iblis itu ada di dalam diri kita. Katakan amin saudara. Nah, terus saudara, sekarang pertanyaannya gini. Apakah kita, sekali lagi saya menanya, saudara mau gak dapetin tuntunan Tuhan? Yang mau katakan amin. Tidak ada sesuatu yang lebih penting dalam hidup ini selain hidup di dalam tuntunan Tuhan. Katakan amin saudara. Dapat, oh saya harusnya gini. Ya, tuntunan Tuhan. Jadi setiap nasihat, setiap masukan orang lain, seharusnya saudara harus konfirmasi dulu. Harus klarifikasi dulu dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Saudara dapatnya tuh apa? Orang lain tuh kalau nasihat itu hanya konfirmasi, kalau nggak pas dengan apa yang saudara dapatkan, saudara, itu bukan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, saudara harus dapat dulu tuntunan Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim orang-orang untuk meneguhkan daripada pesannya dia kepada saudara yang mengerti. Katakan amin. Jadi kalau saudara belum dapatkan tuntunan Tuhan, belum dapat, saudaraku ya kan? Coba saudara tanya. Kalau saudara belum dapat, itu pasti karena saudara belum dengar. Saudara belum dengar, jangan-jangan saudara agak jauh sama Tuhan. Kalau saudara sudah dekat sama Tuhan tapi belum dapat, belum dengar, terus tungguin, terus nantikan. Saya percaya Dia akan berikan itu buat setiap kita. Katakan amin. Karena gini, kalau kita belum dapat dari Tuhan, lalu ada orang kasih gagasan, orang kasih nasihat,
saudaraku, kasih saran kepada kita. Kalau kita lakukan, saudaraku Yesus, ya, kalau ternyata itu bukan, hal itu bisa membuat kita jadi kecewa, rugi, dan terluka. Karena setiap Tuhan tuh memiliki rencana dan tujuan yang unik atau khusus untuk setiap kita. Katakan amin saudara. Artinya bukan, saya tidak bicara soal gini. Bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan nasihat orang. Ada nasihat harus kita cocokin. Ini selaras enggak dengan firman Tuhan? Yang mengerti, katakan amin. Siapa yang memberikan nasihat? Itu juga penting. Sumbernya siapa? Saudaraku. Nah, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dengar baik saudaraku, kita nggak tahu. Ya kan saudaraku, ya. Nasihat saya kepada saudara, lakukan satu hal ini. Apa saudara? Saudara harus pegang teguh daripada janji firman Tuhan di bawah ini. Dari mana saudara? Yesaya 42 ayat 16. Coba kita akan lihat di sini. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Buta ini bisa juga memang buta jasmani. Tapi sebenarnya yang dimaksud buta di sini adalah nggak ngerti, nggak tahu, gelap. Tuhan janji di sini, ya kan, bahwa kalau kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, Dia kasih janji kepada kita. Pegang nih janji ini, bahwa Tuhan akan memimpin kita di jalan yang tidak kita ketahui, kita kenal. Katakan amin. Terus apa? Tuhan mau membawa kita berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat, apa saudara baca keras? Kegelapan yang di depan mereka menjadi apa? Terang. Ini janji. Ya. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang apa? Rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka dan pasti akan kulaksanakan. Jadi maksud saya begini. Saudara, kalau saudara tidak tahu apa yang harus saudara perbuat, baca Yesaya 42 ayat 16. Baca ulang-ulang. Doakan perkataan firman Tuhan Yesaya 42 ayat 16. Doakan ini. Ya kan, Tuhan, doanya gimana Pak Sabta? Ada orang yang nanya gitu. Doanya gimana? Ya doanya sesuai dengan kata-kata ini aja bebas. Saudaraku, Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 16. Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri yang berjanji kepada saya. Bilang, kepada Sabta, nama saudara. Siapa? Bahwa engkau akan memimpin orang-orang buta. Saya ini buta untuk urusan ini. Saya buta dengan perkara ini. Saya buta dengan masalah ini Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Tetapi engkau janji Tuhan, bahwa engkau akan menuntun aku, memimpin aku di jalan yang aku tidak kenal. Katakan amin saudara. Sekarang tunjukkan jalannya. Dan Tuhan juga janji, ya kan, bahwa Tuhan akan membuat apa yang gelap menjadi terang. Apa yang tidak ku mengerti jadi mengerti. Karena engkau memberikan aku hikmat. Aku minta hikmatmu turun buat setiap saya. Sekian tahun yang lalu saudaraku, ketika Tuhan suruh kita membeli satu tanah yang cukup besar, yang akhirnya jadi kebun sekarang, mau dijadikan kebun sekarang saudara. Ya karena kita ketemu dengan pemilik tanah yang mau jual tanah ini orang baik, orang murah hati sekalipun dia belum percaya Tuhan. Saudara, harganya juga cukup murah. Lalu dia bilang, sudah cicil aja, sebulan sekian. Wah, jumlahnya cukup besar walaupun itu jumlahnya sekian. Saudara tahu, pada bulan-bulan awal ketika kita kasih tahu kepada jemaat, Tuhan suruh kita beli tanah ini dan lain sebagainya. Jemaat tuh antusias, saudaraku, memberikan persembahan untuk pembelian tanah. Tapi berjalannya waktu saudara, itu macet. Persembahan mulai menurun. Kita tidak tahu bagaimana caranya membayar daripada tanah ini. Saudaraku, sedangkan saya tuh orangnya
jujur saudara tuh. Dari sejak kecil diajar. Jangan utang sama orang. Jangan punya utang. Kamu miskin, kita miskin. Gak usah malu jadi orang miskin. Tapi kalau kita punya utang dan tidak bisa bayar atau tidak mau bayar, itu yang harus malu. Itu terus kata-kata itu yang saya terngiang. Nah, saya jadi pendeta. Ya saudaraku, ini pasti jadi utang ini. Waduh, saudara terus terang, saya tegang. Mungkin banyak yang tidak tahu. Saya tuh tiap malam sore kalau duduk sampai satu hari, saudara waktu nyembah. Tiba-tiba saya dapatkan kepikiran begini. Saya duduk saudara di bangku yang biasa saya duduk. Saya biasa kalau mau doa tempatnya sama, bangkunya sama, waktunya sama. Supaya enak gitu. Lalu di bangku itu saudara saya ambil bangku kosong di depan saya. Seperti saya duduk berhadapan dengan bangku kosong itu. Lalu saya bayangkan yang diduduk itu adalah Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Itu beban berat saudara. Saya waduh malu ini nanti gak bisa bayar. Saya ngomong gini, saya dalam doa dalam hadirat saya ngomong Tuhan. Kalau yang suruh beli tanah saya tahu itu Tuhan. Saya emang gak mau cari masalah. Saya yakin itu datang dari Tuhan. Makanya saya mau beli. Walaupun duitnya nggak cukup, nggak cukup lah, bukan nggak ada, ada tapi nggak cukup. Dan ketika kami ambil keputusan, Tuhan kami penjualnya tuh murah hati, kasih kita tempo cukup lama, sekian lama itu, ya kan saudara hampir mungkin 2 tahunan, lebih bahkan. Tapi dalam proses yang berikutnya adalah, saudara, saya ngomong Tuhan dalam bulan-bulan begini tuh lancar. Tapi ini udah mengalami penurunan. Mungkin kami gak bisa bayar. Wah kita malu apa kata orang Tuhan. Sekarang saya ini takut. Saya ini stres Tuhan. Saya ini bingung. Saya gak mungkin minta uang sama jemaat. Saya juga gak mungkin ngomong pribadi kepada pengusaha. Saya gak mungkin Tuhan berani ngomong seperti itu. Oleh karena itu sekarang itu saya tahu tuh di depan saya tuh saya anggap tuh Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan jadi saya, beritahu apa yang akan Tuhan buat. Kalau Tuhan jadi saya, kasih tahu Tuhan. Kalau Tuhan jadi saya, apa? Saya udah itu seperti kayak udah dead end, jalan buntu buat saya. Pada waktu saya ngomong seperti itu, saya nangis saudaraku, saya nangis. Kasih tahu saya Tuhan, saya udah nggak tahu lagi jalan. Ayat ini saudara, ayat ini aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku akan membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi apa? Terang. Tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Ini ayat kuat banget, janjinya mantep. Tuhan bilang kan hanya orang rendah hati. Orang rendah hati orang yang memang bergantung deh sama Tuhan. Lalu kalau Tuhan ngomong apa kami mau lakukan. Sudah selesai. Plong saya saudara. Setelah plong, Tuhan kirim hamba Tuhan. Teman saya. Gak lama kemudian datang hamba Tuhan teman saya. Ya di eranya itu beliau ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya gak sebut namanya. Sekarang sudah almarhum saudaraku. Sudah almarhum udah di sorga. Ya kan saudaraku. Dia datang. Dia sharing dan lain sebagainya firman Tuhan. Lalu saya bilang gini Pak. Kita ini ada beli tanah Pak. 6 hektar sekian. Ya kan harga sekian. Ya kan bisa gak Bapak kita ke sana kita doa aja. Saya nggak minta sumbangan sama beliau, saudaraku. Ya beliau punya gedung gereja besar yang saudara di kotanya. Saya ajak doa, beliau mau doa untuk tanah ini supaya kita bisa lunasi. Kita ngomong gitu, ya kan
Beliau doa. Waktu selesai doa, beliau bilang sama saya, Pak Sapta, Tuhan suruh saya barusan, saya harus nyumbang, ya kan, 1000 meter persegi. Jadi saya akan bayar kontan untuk 1000 meter persegi, saudaraku. Nah itu buat saya tuh udah, walaupun 1000 ya lumayan uangnya, saudaraku. Semangat, langsung besoknya langsung ditransfer uang itu. Sejak daripada hari itu saudara, saya melihat bahwa itu surga seperti terbuka. Persembahan daripada jemaat mulai meningkat. Dan tiba-tiba orang yang kami tidak pernah anggap, gak pernah sangka maksud saya. Saudaraku, yang dulu pernah janji, Pak saya mau bawa persembahan sekian juta rupiah. Tiba-tiba saudara, beliau ini nelfon, Pak Sapta nomor rekeningnya berapa? Dia kirim sekian ratus tiap bulan. Bukan ratus ribu saudara, juta. Dampaknya saudara, terus persembahan cuma naik. Sampai akhirnya saudara, kita bisa lunasi tanah itu. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Ada saat-saat dalam hidup kita tuh dead end. Kita gak tahu mau buat apa. Gak tahu. Itulah titik dimana Tuhan kasih saya hikmat. Saya taruh kursi kosong, saya ngomong. Dia gak ngomong apa-apa. Tapi dia buat aja satu kondisi. Kok bisa? Teman saya datang lagi hamba Tuhan yang satu lagi. Bicara lagi saudara. Terus sehingga saudara titik didih. Daripada gereja saudara. Jemaat diberkati, memberkati. Selesai. Jadi kata kuncinya adalah saudara. Kalau saudara mau dituntun oleh Tuhan. Tuhan bilang aku cari orang rendah hati. Aku akan bimbing dia. Aku akan tuntun dia. Rendah hati bicara tentang apa? Kalau bukan Tuhan yang tolong, aku gak bisa deh. Kalau Tuhan tidak tolong, kau gak bisa. Saudaraku, ini bicara gini. Kalau saudara dan saya memang merindukan setiap hari doanya, tuntun aku Tuhan. Sertai aku Tuhan. Dalam setiap, bahkan setiap detail hidup kita. Saudara mau buat apa hari ini? Bahkan saudara mau olahraga pun doa. Mau keluar rumah, mau pegang setir mobil, doa. Pegang setir motor, doa. Pegang setir sepeda, apapun yang saudara mau pegang. Pegang kuali, mau nyalain, semua harus sebut nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan bilang tetaplah berdoa. Itulah orang yang butuh tuntunan. Bukan cuma yang gede-gede kalau udah kepentok. Tapi kita mau. Terus dari kita anak-anak kita masih kecil. Kita juga gak tahu. Tapi kan dia akan menikah nanti. Sudah kita minta tuntunannya Tuhan. Untuk jodoh mereka. Untuk studi mereka. Supaya kita hanya minta Tuhan. Kembalikan ke Tuhan. Katakan, kalau kita terus arahkan hidup kita. Aku butuh tuntunanmu Tuhan. Tuntunan bicara hikmat Tuhan, kehendak Tuhan. Yang kita bisa tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau ini saudara percaya, dia akan bekerja. Dia akan turut bekerja. Katakan amin saudara. Filipi 2 ayat 13 katakan begini. Filipi 2 ayat 13 katakan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaan. Jadi biarlah dia yang dorong kita punya. Aku mau nih buat ini. Aku mau nih beli ini. Aku mau kesini, kesana. Kalau kita butuh tuntunan, dia yang gerakin kemauan kita. Kalau kita nggak pernah doa minta tuntunan, saudara, itu bisa jadi kemauan kita. Kemauan kita. Tiba-tiba kalau kita doa minta tuntunan, kok hilang maunya? Istri saya tuh sering begitu. Dia bilang sama saya, gue nih pengen beli tas deh, harganya sekian, tapi ya udah doa dulu, minta tuntunan, doa. Kepengen dia, pengen banget. Tiap hari diliatin terus tas itu saudaraku. Dia liatin terus di Instagram, dia liatin lagi foto, diliatin lagi fotonya. Beli deh ya, ya terserah aku bilang gitu. Sampai dia doa, lalu dapat pernyataan, jangan beli tas itu. Tapi lakukan yang ini, buat yang ini. Kadang-kadang daripada buat tasnya, kamu taruh persembahan di sini. Kamu lakukan ini.
buat ini. Tuhan yang bekerja. Coba garis bawahi, Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Biar Allah yang kasih unction, bahasa Inggrisnya unction. Hidup kita kalau ada Allah yang ngerja dalam kita. Saudara, ini luar biasa. Allah akan bekerja dalam hidup kita kalau kita menginginkan tuntunan Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau libatkan Tuhan dalam pikiran kita. Kita pikir, Tuhan mau ini kan. Kita mulai buka suara kita. Kita mulai gerakan kaki kita, gunakan tangan kita untuk melakukan apa yang kita dapat dari Roh Kudus itu. Tuhan akan bekerja. Kalau dia bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan sikirkan. Nah, saya mau kasih tahu, kalau Tuhan singkapkan sesuatu untuk kita lakukan, saudara, biasanya nggak sekaligus. Saudara, ya kita tahu bahwa Tuhan menyingkapkan, ya di dalam Mazmur 25 ayat 14. Di sini katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kata kuncinya kalau saudara mau dituntun oleh Tuhan, ya intim sama Tuhan. Intim itu apa? Terus merasa dicintai Tuhan. Kalau kita merasa dicintai Tuhan, kita bisa mencintai Tuhan. Katakan amin saudara. Karena keintiman bicara apa? Kasih dan komunikasi. Intim sama Tuhan. Ketika kita intim, akrab, dekat sama Dia, ukurannya apa? Tandanya apa kita dekat? Kita bisa ngomong seperti tadi saya kasih contoh. Kita bisa terbuka sama Tuhan. Tuhan, saya ini udah stres, saya ini takut, saya ini malu, kita nggak bisa bayar ini. Ngomong yang detail sama Dia. Kadang-kadang sesuatu yang kita nggak bisa ngomong sama orang, kita bisa ngomong sama Tuhan. Itu artinya kita dekat sama Tuhan. Satu hari saya bilang sama teman, ya kan, ada cerita. Saya bilang iya. Lalu saya diceritain sama yang lain. Ya sudah, saya bilang, kalau dia cerita sama saya apa yang sedang terjadi itu, artinya dia itu dekat sama saya. Kalau dia nggak cerita, walaupun secara fisik kita sering sama-sama, tapi dia nggak dekat sama saya. Karena orang yang dekat, dia bisa cerita. Apapun dia bisa cerita kepada orang yang akrab sama dia. Katakan amin. Karena kita juga nggak mungkin lah cerita sama orang yang nggak dekat sama kita. Saya tuh sering gini saudara, saya ngomongnya gini. Saya tuh suka motong omongan cerita orang. Kalau orang itu cerita begini, dia udah cerita, Pak jangan ngomong-ngomong ya sama orang lain ya Pak ya. Saya langsung cut. Sebaiknya jangan ceritakan, berhenti. Kalau kamu pesan sama saya supaya jangan ngomong siapa-siapa, kamu bukan orang, saya bukan orang yang dekat sama kamu. Buat apa buka rahasia kepada orang yang bukan dekat? Saya bisa ngerti gak sini? Yang tidak dekat itu artinya yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Itu kata konteksnya di sana. Saya setelah dapat pengertian itu saya gak pernah mau cerita. Lalu setelah cerita nanti saya ngomong gini, jangan cerita-cerita sama orang-orang ya. Ini kan gak bijak. Kita kasih beban ke dia. Kita ngomongan, nanti kita, padahal bisa saja dia tidak cerita ke orang lain. Kita udah cerita lagi orang lain. Lalu tiba-tiba kita dengar. Lalu kita tuduh dia. Padahal dia gak cerita. Kita udah cerita kemana-mana kok. Kata kunci sini. Tuhan bilang. Dia bergaul. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya udah bisa ngerti sini. Katakan amin. Tuhan tidak pernah mengungkapkan, saudara, perjanjiannya, isi hatinya, kehendaknya, rencananya, ya kan, kepada orang yang jauh dari Dia. Gak mungkin. Makanya orang yang jauh dari Tuhan, yang hatinya tidak melekat sama Tuhan, seringkali bingung, khawatir, stres, kecewa terus, gagal. Kenapa? Gak ada tuntunan. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku, ya kan, bahwa ketika hati kita melekat sama Tuhan, Dia akan bukain.
Tapi ingat, kalau dia buka, dia nggak buka sekaligus. Dia buka gini, satu. Waktu dia buka, kita mau dengerin nggak? Kita mau lakukan nggak? Ketika kita dengerin, kita lakukan, maka dia buka lagi step berikutnya, saudaraku. Ya, saya kasih contoh, kalau Tuhan mau bilang gini, Tuhan tuh mau tujuannya, mau suruh saudara, misalnya kan, sebenarnya rencana Tuhan, saudara mungkin orang dari mana? Mungkin saudara tinggalnya, ya kan, ada di kota Balikpapan. Tuhan tuh mau saudara datang ke kota Palembang. Tapi dia nggak ngomong Palembang, dia bilang aja dari Balikpapan, beli tiket ke Jakarta. Kalau saudara beli tiket ke Jakarta, lalu saudara datang lagi ke dia, nanti dia akan bilang, ya kan saudara, beli tiket lagi ke Palembang. Saudara nggak tahu mau Palembang gimana. Nanti tiba-tiba Tuhan sudah gerakan orang untuk jemput saudara. Lalu dia akan bawa ke gereja Betel Indonesia Musim Malam Indah. Lalu saudara ikut menara doa di sini. Itu contohnya seperti itu. Seperti kayak sama Abraham, dia bilang keluar dari Ur Kasdim, tapi dia nggak kasih tahu kemana perginya. Setelah dia pergi, saudaraku, baru nanti sekarang pergi lagi ke sini. Itu cara Tuhan. Kayak Tuhan suruh saya, saudaraku Kristus. Dia nggak buka semua. Waktu dia bilang keluar, jadi full timer, keluar dari dunia kerja kamu. Saya nggak pernah berpikir jadi pendeta. Setelah jadi pendeta pun saya nggak berpikir untuk jadi full timer, jadi melayani itu sebenarnya. Tapi Tuhan ya, jadi pendeta, jadi full timer. Saya jadi pertama. Tuhan nggak pernah cerita bahwa saya akan khotbah di YouTube channel, ketemu dengan saudara. Ada di kota Palembang, ada di gereja ini. Tuhan nggak bicara punya gereja seperti ini, punya ini. Nggak ada. Sedikit dia cuma ini. Setelah udah jalan, baru dia ngomong lagi, buat ini, dapat ini, kesini. Saudara bisa ngerti sini? Katakan amin. Nah, sekarang saya akan tutup dengan gini, saudara. Gimana kita bisa kenali bahwa Tuhan ini sedang nuntun kita? Karena kalau dia tuntun kita, saudara, itu jalannya adalah jalan yang tidak pernah kita lalui, yang tidak pernah kita kenal. Katakan amin, saudara. Seperti saya nggak pernah punya rencana jadi pendeta. Saya kuliah ekonomi, akuntansi, ya saudara, keuangan, kerja, nggak pernah, nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan bawa itu seperti itu. Lihat saudara, apa tandanya? Cirinya dua. Pertama saudara, ya biasanya gini, ya pertama, Tuhan yang membuat kita merasa tidak nyaman di mana kita berada saat itu. Jadi pada waktu saya kerja, saudara, saya tuh tiba-tiba tuh kehilangan seperti kayak semangat gitu loh, untuk kerja lebih lagi. Tapi yang ada kerja ini saya gunakan karena waktu itu ketemu dengan para pejabat di TNI, pejabat Polri, saudara, pejabat gubernur, pejabat gitu, teman-teman lain. Yang saya ketemu mereka, saya tuh cerita Yesus ke mereka. Ya karena udah dekat mereka dengar. Saya cerita Yesus. Dan banyak sih. Apa segala macam. Tiba-tiba kok ada rasa kisahnya harus keluar nih. Kayaknya kok nggak nyaman, kok nggak pas ini. Nah, seperti itu saudara. Dibuat nggak nyaman. Saya kasih contoh, ini kata-kata Tuhan. Nih kalau Tuhan mau nuntun. Coba kita buka Ulangan 32 ayat 11. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saya lihat sini, Raja Wali. Ketika Raja Wali ingin ngajarin anaknya supaya bisa terbang. Caranya gimana saudara? Dia kocok itu sarangnya. Saudara goyang-goyang. Di sini kata goyang bangkitkan isi sarang. Sampai akhirnya dia harus keluar saudaraku. Ini burungnya gak pernah terbang. Tapi dia punya sayap, gak bisa terbang. Dipaksa untuk terbang. Saudara, tetapi induknya dikatakan apa? Si induk Raja Wali melayang di atas anak-anaknya. Kalau anaknya mau jatuh, dia ambil. Saudara, kalau mau jatuh dia lepas lagi. Dia mau jatuh ambil. Dia dukung saudaraku. Itu seperti Tuhan.
Tuhan juga gitu saudaraku. Waktu awal-awal, ya kan, tiba-tiba saudara ngalami. Saudara, ketika Tuhan tuntun kita, dia nyatakan kehendaknya. Saudara, dia nyatakan rencananya buat kita. Tuhan bisa saja membuat saudara tidak nyaman oleh apa? Oleh badai. Lewat badai, ada berapa lewat badai? Lewat badai, tiba-tiba kok badai datang. Sebenarnya badai inilah Tuhan bisa pakai untuk mengarahkan jalan hidup saudara sesuai dengan rencana dia. Katakan amin saudara. Saya kasih contoh di Alkitab. Satu aja saudara. Siapa namanya? Simon. Saudara tahu Simon. Ketika Tuhan hendak menyatakan kehendaknya, mau menuntun hidup Simon, ternyata Simon menghadapi sebuah kenyataan pahit di dalam hidupnya. Saudara tahu apa? Sepanjang malam Simon menangkap ikan, tetapi ia tidak mendapat seekor ikan pun. Simon sedih. Simon hancur hatinya. Simon takut akan masa depannya. Dia udah berpikir bahwa pada malam itu sampai pagi nggak dapat ikan. Dia berpikir besok tempat ini, tempat yang sama pun tidak ada ikan. Besok lagi, terus udah tidak ada ikan lagi. Dia pikir masa depannya, saudara, itu sudah suram. Saudara, dia takut dengan masa depannya. Dia berpikir bisnisnya sedang diambang kehancuran. Itu Simon, saudara, ngalami. Ini badai. Tapi lewat peristiwa ini, kenyataan ini, saudara tahu gak? Apa? Tuhan bisa pakai kenyataan pahit ini untuk mengubah Simon dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Simon diubah namanya jadi apa? Petrus. Dia jadi apa? Rasul terbesar. Salah satu rasul terbesar. Dialah yang berkhotbah di hari Pentakosta. Dimulai dari apa panggilan itu? Ini saudara, dia tuntun. Gak nyangka. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Beberapa di antara saudara mungkin sekarang ngalami badai. Badainya itu apa? Ekonomi kah? Bisnis kah? Rumah tangga kah? Apapun. Mungkin sakit, penyakit. Kita semua tidak tahu. Tetapi dengar baik saudara. Tuhan bisa pakai badai untuk mengubah jalan hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Oh, banyaklah kesaksian para hamba Tuhan. Saudara, bagaimana dia bisa bertobat dan percaya Tuhan. Karena adanya satu, ketika seperti Raja Wali dibongkar bangkir itu. Itu tuntunannya. Yang kedua saudaraku, tentang tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan tidak mungkin dilaksanakan tanpa bantuan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya Yesus berkata apa saudaraku? Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita mendapat tuntunan Tuhan, intinya bahwa kita harus tinggal di dalam apa? Dalam Tuhan. Berulang-ulang saya ingin ajar saudara, apa sih arti tinggal dalam Tuhan? Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita bisa berbuah banyak dan buahnya jadi tetap. Tinggal dalam Tuhan itu artinya apa? Intim dengan Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Mentaati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita tinggal dalam Kristus, maka Kristus akan memberikan kita apa? Kuasa, hikmatnya. Sehingga kita bisa berbuah. Apa arti berbuah? Berhasil dan berguna. Terus begini saudara. Perhatikan. Kalau saudara hidup dalam tuntunan Tuhan. Ini yang ketiga. Kalau saudara hidup dalam tuntunan Tuhan, saudara akan hidup dalam kuasa kebangkitan. Kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, kita akan hidup dalam kuasa kebangkitan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. Rasul Paulus saudaraku, ya kan, dia tulis. Saya nanti ya kan, kita baca sama-sama dah ayatnya. Ini bagus. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah
kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan apa saudara? Menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan apa? Menyelamatkan kami lagi. Rasul Paulus itu beranggapan begini saudara. Apa yang tampaknya seperti akhir dari jalan hidup dia, rupanya ya saudara, hal itu merupakan awal dari kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup dia. Oleh sebab itu dia belajar saudara untuk menaruh kepercayaan tidak kepada dirinya, tetapi dia menaruh kepercayaan hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Poin yang saya mau ngomong gini. Kalau saudara sudah dengar, saudara, perintah Tuhan, saudara sudah lakukan ini loh perintah Tuhan, ini loh tuntunan Tuhan, ini loh kehendak Tuhan buat saya. Kayak saya gitu saudaraku. Saya tinggalkan pekerjaan. Saudara, saya melayani full time. Tidak ada gaji, tidak tahu. Ya hidup dari tabungan yang ada. Tabungan juga lama-lama juga habis. Sampai kapan tidak tahu. Sampai satu titik saudaraku yang kasih Kristus, masalah demi masalah itu muncul. Padahal kita tuh sudah ikutin tuntunan Tuhan. Masalah yang makin besar pun terjadi. Wah udah ada. Yang di dalam tuh diremukin. Ya entah soal keuangan, entah soal fitnah, entah soal omongan-omongan, entah soal segala macam. Saudaraku yang ada. Tapi satu hal, sepertinya satu titik saya pernah ngomong nih. Istri saya juga tahu. Sepertinya mau berhenti melayani. Nggak sanggup. Seperti Paulus, sepertinya udah nggak tahu lagi deh. Ini nggak bisa, nggak sanggup. Tapi rupanya saudara ketika kita berkata, aku udah nggak sanggup lagi. Justru disitulah kuasa kebangkitan itu bekerja. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Pernah nggak saudara, kita udah pernah dapat perintah sama Tuhan. Semua tabungan untuk sekolah anak, kamu keluarkan, tabur untuk pembangunan gedung gereja. Orang itu jumlahnya cukup besar. Orang berpikir setelah nabur uang, itulah. Lalu nanti akan datang berkat besar. Ya enggak. Saya ngalami, setelah itu apa terjadi? Masalah-masalah di dalam pelayanan muncul. Wah semua orang bangkit seperti kayak istilah Alkitab. Angkat tumitnya dari kita semua. Waduh. Repot semua. Setelah itu datang berita. Orang tua sakit. Masuk rumah sakit. Masuk ICU. Meninggal dunia. Saya bisa bayangin terus. Saya mau kasih tahu satu hal. Saat semuanya sepertinya udah gelap. Dan kita sebenarnya udah nggak tahu buat apa. Di sini saudara Kristus, awal dari bekerjanya apa? Kuasa kebangkitan itu. Selesai masalah ini semua beres. Apa yang terjadi? Tuhan angkat gereja ini. Selesai renovasi, penuaian jiwa terjadi, kemuliaan Allah dinyatakan mulai naik. Saudaraku, waduh, di situ kita melihat apa yang kita rencanakan ya matilah udah. Gak kanggup lagi. Mungkin saudara mengalami seperti kematian dalam bisnis. Kematian tanda kutip. Dengar baik. Kalau saudara ada di jalan Tuhan. Jalan Tuhan artinya apa? Dalam rencananya Tuhan. Itulah awal kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Sehingga seperti Paulus berkata. Kami menaruh pengharapan kami. Bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Terus menerus akan mengalami. Kayak Paulus bilang tiap hari aku seperti dihadapi dengan kematian. Tapi kau melihat ada kebangkitan, keselamatan. Sehingga kemuliaan Allah makin besar dalam hidup Paulus. Kemuliaan Allah makin besar dalam hidup saudara. Saudara akan terus diangkat. Dihormati, dikasihi, dibanggakan. Dicintai oleh Tuhan. Oleh banyak orang. Saya percaya. Kalau hari ini saudara sedang bergumul badai yang besar,
lembutkan hatinya, rendah hati. Mungkin saja Tuhan sedang membelokkan jalan hidup saudara. Saudara yang sudah hidup dalam tuntunan Tuhan sedang mengalami badai yang begitu hebat, sepertinya dead end. Dengar baik saudara, itulah awal kuasa kebangkitan bekerja hidup saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Setiap hari di menara doa ini, Tuhan tugaskan saya untuk temani saudara, untuk berdoa untuk saudara, untuk mengasihi saudara, untuk memberikan firman ini. Biar saudara akan dapat kekuatan yang baru.